구독과 좋아요를 눌러주십시오. 잠깐만요. 지금 구독과 좋아요 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 구독과 좋아요를 눌러주세요. 알람 설정까지요. Episode 1 Red Swan dimulai dengan sekilas kehidupan Oh Hwan-soo sebagai duta persahabatan dan direktur Now Foundation. Now Foundation menyelamatkan kaum muda dari kekacauan perang dan membantu memberi mereka masa depan yang lebih baik. Saat ini, Hwan-soo berada di kantor PBB untuk membicarakan tentang yayasannya dan menggalang dana untuk seorang gadis muda, Balak. Setelah presentasinya, salah satu anggota stafnya bergegas memberitahu dia bahwa ISIS mengancam akan membunuhnya karena pekerjaannya di yayasan. Anggota staf tersebut mempertimbangkan untuk membatalkan perjalanan Hwan-soo ke Filipina, namun Hwan-soo menolak. Dia tidak akan membiarkan rasa takut menghalangi perjalanannya. Dia bersikeras mempertahankan jadwalnya sesuai rencana dan nampaknya dia semakin tidak senang mendengar bahwa ibu mertuanya, Ketua Park, akan datang ke pesta Filipina. Ketua Park adalah ibu mertua kaya yang klise, kasar, dan menuntut, namun tidak disukai siapapun. Di tempat lain, kita bertemu pahlawan tampan dan berani, Seo Do-yoon, yang diam-diam menyelidiki kematian teman dan rekan tercintanya, Joo Hyuk. Penyelidikannya membawanya ke sebuah hotel di mana kesepakatan akan segera tercapai. Menurut orang-orang yang dia dengar berbicara di toilet, pembunuh yang membunuh Joo Hyuk ada di kota. Bos pria tersebut bertindak sebagai perantara kesepakatan dan mengambil pembayaran untuk si pembunuh. Dia menyamar sebagai petugas kebersihan dan masuk ke kamar tepat sebelum kesepakatan tercapai. Dia terkejut melihat mantan rekannya, Kyung-joo, memberikan uang kepada bos mafia. Menurut Kyung-joo, dia mengantarkan uang dari toko bunga. Do-yoon ingat mendengar pembunuh Joo Hyuk menyebutkan melalui telepon bahwa pengiriman toko bunga telah selesai beberapa menit setelah dia menyelesaikan misinya. Do-hyun mundur setelah diam-diam menonton kesepakatan itu. Dia kemudian mendapat telepon dari Kyung-joo yang meminta untuk bertemu karena dia juga berada di Manila. Do-hyun setuju untuk bertemu karena dia bertekad untuk menemukan kebenaran. Dia tidak bisa menyelamatkan Joo Hyuk meskipun dia telah mencoba, tapi dia ingin memberikan keadilan kepada mendiang temannya. Di sisi lain, Hwan-soo dengan selamat tiba di Manila, Filipina dan mulai bekerja. Dia melakukan wawancara dengan putra mahkota Arab, dan putra mahkota bersedia menyumbang untuk perjuangannya. Kemudian Yongguk, suami Hwan-soo bergabung dengannya dan dari luar mereka tampak seperti pasangan serasi, impian semua orang. Sementara itu, Do-hyun mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke distrik Makati, di mana dia mendengar si pembunuh akan melakukan serangan. Bersamaan dengan itu, Hwan-soo menuju ke tempat yang sama untuk memeriksa beberapa hal menjelang pesta lelangnya pada hari itu juga. Saat dia sedang keluar, penembak jitu mulai menembak dan melukai pengawalnya. Kekacauan terjadi di jalanan saat orang-orang mulai berlarian mencari keselamatan. Do-hyun dengan cepat beraksi dan mengamankan Hwan-soo sambil menembak balik ke arah si pembunuh. Butuh beberapa saat, tapi akhirnya mereka bisa masuk ke dalam mobil dan pergi. Tentu saja, Hwan-soo sangat terguncang dan hampir tidak bisa berpikir jernih. Begitu dia menenangkan diri, dia bertanya siapa Do-hyun dan mengapa dia menyelamatkannya. Dia bilang dia adalah seorang pejalan kaki, dan dia membantu karena khawatir mesin mobil mereka mati, dan Do-hyun segera keluar untuk memperbaikinya. Dia memperhatikan pelacak GPS dan memberitahu Hwan-soo bahwa mereka mungkin masih dalam bahaya, jadi dia melemparkannya. Dia meyakinkannya untuk datang ke tempatnya, membersihkan diri dan kemudian mencari tahu apa yang terjadi. Hwan-soo yang ketakutan setuju meskipun dia berusaha bersikap kuat. Di rumah, Do-hyun mengobati lukanya dengan bantuan Hwan-soo. Dia memberi teleponnya kepada Hwan-soo untuk menghubungi seseorang dan memberitahu mereka bahwa dia aman. Dia menyarankan agar dia menyembunyikan lokasinya dan hanya memberitahu pihak lain bahwa dia sedang menuju ke kedutaan. Sayangnya, Hwan-soo tidak dapat menelepon siapapun karena dia tidak mengetahui nomor mereka. Do-hyun membantunya membersihkan darah dari wajahnya dan mengantarnya ke kedutaan, tempat suaminya menunggu. Dia juga memberikan pernyataan saksi, dan Kyung-joo mengetahui bahwa Do-hyun menyelamatkan Hwan-soo. Dia menelepon Do-hyun dan meminta untuk bertemu secepatnya. Selama pertemuan tersebut, Do-hyun bersikap tenang dan menyangkal membuat kemajuan dalam kasus Joo Hyuk. Setelah itu, Kyung-joo menawarinya pekerjaan di grup Hwain.
Tentu saja, Dohyun meminta waktu untuk memikirkannya dengan matang, dan Kyungju langsung menyetujuinya. Sementara itu, Won-soo tetap kuat dan mencoba melanjutkan harinya. Dia mendapat telepon dari ibu mertuanya, tapi itu bukan panggilan yang mengkhawatirkan. Ketua Park ingin Won-soo menggunakan yayasannya untuk menyuap beberapa pengusaha Tiongkok. Pimpinan Park tersinggung saat Won-soo menolak dan membela dirinya sendiri. Faktanya, Won-soo meminta ibu mertuanya untuk tidak hadir di pesta tersebut. Ketua Park sangat marah sehingga dia mengancam akan membunuh Won-soo segera. Setelah mempertimbangkan tawaran Kyungju, Do-hyun menerima pekerjaan itu. Baginya, Ju-hyuk lebih dari sekedar kolega dan teman. Dia seperti saudara yang bahkan mendonorkan ginjalnya untuk dirinya. Mereka memiliki perjanjian untuk melindungi satu sama lain. Do-hyun berharap menemukan jawaban di grup Hwain setelah Kyungju salah bicara dan menyebutkan bahwa mereka menyebut perusahaan itu sebagai toko bunga. Keesokan harinya, Won-soo memperingatkan suaminya agar tidak mendengarkan ibunya dan menyuap pengusaha Tiongkok. Dia kemudian mengadakan konferensi pers yang mengungkapkan bahwa ISIS menyerangnya. Hal ini membuat Ketua Park dan Yongguk kesal karena mereka ingin upaya pembunuhan terhadap Won-soo tetap dirahasiakan. Dalam pidatonya, Won-soo menegaskan bahwa dia tidak akan mundur bahkan dalam menghadapi serangan teror. Dia tetap merencanakan pestanya dan mengundang keponakannya serta ibunya. Melalui kilas balik, kita mengetahui bahwa Won-soo juga memiliki seorang putra, tetapi sesuatu terjadi padanya. Kemungkinan besar, dia meninggal dalam kecelakaan ski. Episode berakhir dengan Yongguk dan Won-soo tiba di pesta, dan Kyungju memperkenalkan Do-hyun sebagai pengawal baru. Won-soo nampaknya sangat terkejut melihatnya lagi, namun, dia segera menenangkan diri sementara Yongguk menunjukkan rasa terima kasih yang tidak tulus kepada Do-hyun karena telah menyelamatkan istrinya. Keduanya kemudian masuk dan disambut hangat oleh para tamu di pesta. Duduk di pesta, Won-soo merenungkan kehidupannya dan bagaimana dia sampai di sini. Melalui kilas balik, kita bertemu dengan Won-soo muda di tahun 1990. Saat itu, ibunya bekerja sebagai kadet di klub golf tempat Ketua Park dulu bermain. Suatu hari, ibu Won-soo mendapat sisi buruk dari Ketua Park dan mendapat beberapa tamparan keras di wajahnya. Ia pun dipecat karena tidak ada yang mau mengganggu menantu presiden tersebut. Meski begitu, ibu Won-soo mencuri 2 tongkat golf dari Ketua Park dan menjadikan misi hidupnya untuk mengajari Won-soo cara bermain golf. Segera, Won-soo mulai bermain golf dan menjadi sangat mahir dalam hal itu. Dia melihatnya sebagai cara untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Sayangnya, ibu Won-soo mempertaruhkan seluruh kemenangan putrinya. Itu terlalu berat bagi Won-soo, dan pada akhirnya, dia terpaksa memutuskan hubungan dengan ibunya. Setelah itu, Won-soo memilih untuk menggunakan uangnya untuk membantu orang yang membutuhkan dan dijuluki malaikat amal. Dalam salah satu perjalanan amalnya di Afrika dia bertemu Yongguk, dan mereka saling mengenal. Segera, dia melamar, dan dia setuju untuk menikah dengannya. Won-soo ingat dengan jelas pertemuan pertamanya yang menegangkan dengan Ketua Park. Seperti yang diharapkan, pimpinan Park melakukan yang terbaik untuk merendahkan Won-soo dan kakaknya. Pada satu titik, pimpinan Park bahkan menyebutkan bahwa dia telah membunuh salah satu mantan kekasih Yongguk, lalu menertawakannya sebagai lelucon yang buruk. Pimpinan Park bahkan menawari saudara laki-laki Won-soo pekerjaan dan mencoba membuatnya memutuskan pasangan tersebut. Meskipun demikian, Won-soo berhasil menikahi Yongguk dan belajar bagaimana menghadapi ibu mertuanya yang kasar. Saat ini, Won-soo memberikan pidato untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada putra mahkota Arab karena menggandakan sumbangannya setelah serangannya. Pesta dimulai dengan sungguh-sungguh, dan orang-orang mulai berbaur dan minum. Yongguk memberi isyarat kepada gundiknya, dan mereka meninggalkan pesta dan menuju ke kamar. Sayangnya, gundik tersebut adalah seseorang yang dekat dengan Won-soo. Ketika putra gundik itu mendekati Won-soo untuk mencari ibunya, dia berusaha membantunya hanya untuk menemukan wanita tersebut sedang berhubungan seks dengan Yongguk di sofa. Namun, Won-soo tidak bereaksi dengan marah, dia tetap tenang dan bertanya mengapa mereka tidak bisa lebih berhati-hati. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya, tapi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan badut ini. Dia minta diri dan mencoba menenangkan diri sebelum membawa suaminya dan pergi ke pesta seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gundik itu terpaksa menyaksikan pasangan suami istri itu berbagi tarian, terlihat seperti mereka sedang jatuh cinta.
Kemudian, Ketua Park memanggil Wan-soo untuk bertemu dan mengungkapkan bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya. Hal ini telah terjadi bahkan sebelum Wan-soo menikah dengan Yongguk. Pimpinan Park khawatir Wan-soo akan menceraikan Yongguk setelah mengetahui kebenarannya. Namun, dia sangat marah dan terkejut ketika Wan-soo mengatakan kepadanya bahwa tidak akan ada perceraian. Wan-soo memperingatkan Ketua Park bahwa dia akan kehilangan lebih dari siapapun jika dia pergi. Wan-soo sadar bahwa Ketua Park telah mencuri uang yayasan dan memintanya untuk berhenti. Dia meminta ketua untuk menjauh dari yayasan karena itu bukan miliknya dan berjalan pergi dengan tenang saat wanita tua itu mengamuk. Wan-soo kemudian menuju ke bar untuk minum dan menjadi lebih kesal saat Kyung-ju memberitahunya bahwa Yongguk tidur di ruangan yang berbeda untuk memberinya kesempatan tidur lebih nyenyak. Dia meminta Kyung-ju pergi dan memukul botolnya lebih keras. Do-hyun menemukannya tersandung dalam perjalanan ke kamar dan membantunya. Dia mulai menggodanya dan langsung bertanya apakah dia ingin tidur dengannya. Dia terkejut dan bertanya apakah dia kesepian atau sedih. Sebagai pria sejati, Do-hyun membantunya masuk ke kamarnya, namun dalam prosesnya, kunci kamarnya jatuh ke lantai. Saat dia mengucapkan selamat malam padanya, Yongguk yang mabuk berjalan ke kamarnya dan mulai mengetuk. Do-hyun bergerak untuk membukanya, tapi Wan-soo menghentikannya. Keduanya menunggu Yongguk pergi, dan Kyung-ju muncul untuk membantu bosnya. Dia memberitahu Yongguk bahwa Wan-soo minum terlalu banyak dan mungkin sedang tidur dan membantunya ke kamarnya. Do-hyun keluar dari kamar hotel Wan-soo. Sementara itu, Wan-soo duduk di tempat tidur, memikirkan berbagai hal. Keesokan paginya, Wan-soo dan Do-hyun bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, tapi masih ada sedikit canggung di antara mereka. Kelompok tersebut kembali ke Korea Selatan, dan Kyung-ju mengantar Do-hyun ke kamar barunya di kamar pelayan. Saat mereka berbicara, Do-hyun secara halus mencoba mencari tahu apakah Kyung-ju diam-diam membantu Yongguk melakukan transaksi curang. Kyung-ju tidak banyak bicara, hanya saja dia bekerja secara eksklusif untuk Yongguk hampir sepanjang waktu. Saat Do-hyun menetap, seorang pelayan memberitahunya bahwa Wan-soo meneleponnya. Dalam perjalanan keluar, Do-hyun secara tidak sengaja menjatuhkan foto Ju-hyuk yang dibawanya. Gambarnya jatuh, dan dia melihat USB terpasang padanya. Ini mengingatkannya akan kata-kata terakhir Ju-hyuk, dia menyebutkan sebuah gambar. Do-hyun dengan cepat memeriksa USB dan menemukan foto ketua sedang diambil di luar rumah. Kelihatannya ketua sudah meninggal, tapi apa sebenarnya penyebab kematiannya? Dalam kejutan lain, kita melihat kilas balik bahwa Wan-soo dekat dengan ketua, dan dia bahkan memintanya untuk tetap menikah sampai dia menyelidiki sesuatu. Apapun itu mungkin menyebabkan kematiannya dan Ju-hyuk. Keingintahuan aku terguncang saat aku mempelajari lebih dalam pertunjukan ini. Ju-hyuk terbunuh karena apapun yang dia ketahui tentang kematian ketua. Tampaknya Wan-soo juga tetap mempertahankan pernikahannya untuk mengungkap kebenaran. Apakah dia tahu siapa Do-hyun? Sepertinya tidak mungkin dia tidak tahu bahwa dia terikat dengan Ju-hyuk. Apa yang ingin dia katakan padanya? Menurut aku tersangka utama saat ini adalah Ketua Park. Dia suka berbicara tentang membunuh orang dan menyebutkannya dengan santai, seolah-olah dia sedang memesan makan malam di restoran. Peran apa yang dia mainkan dalam semua kematian yang ada hubungannya dengan grup Wine ini? Mungkinkah Do-hyun dan Wan-soo juga mengembangkan perasaan satu sama lain? Mereka sudah memiliki ikatan di antara mereka, tetapi apakah mereka akan melewati batas? Nah, itu dia spoiler sinopsis drama Korea Red Swan episode terbaru. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai ketemu di sinopsis drakor lainnya.